Oke, baik, saya bisa mulai. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta pelatihan Stata yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM. Hari ini Kamis 17 Maret 2022, kita akan melanjutkan eh, belajar Stata kita, dan kali ini kita masuk ke sesi keempat dari 5 sesi, yaitu mengenai bagaimana untuk melakukan visualisasi data dengan Stata. Seperti biasa, silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mendownload materi yang linknya sudah dibagikan oleh teman-teman dari Lab IE yang bisa dilihat di kolom chat. Silahkan materinya diekstrak ya, dan ditaruh di folder di komputer Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Misalnya kalau di tempat saya ini di drive D, dan foldernya adalah stata underscore training underscore 4. Baik, terakhir kemarin kita sudah belajar di sesi ketiga mengenai bagaimana melakukan eksplorasi data maupun uji statistik yang sifatnya numerik. Jadi kita em, di pertemuan kemarin mencoba mengetahui bagaimana kemampuan atau perintah-perintah stata untuk mengetahui misalnya apa namanya eh, statistik rangkuman, kemudian korelasi dan sebagainya untuk mendapatkan gambaran umum dari dataset kita, dari variabel-variabel yang ada di dalam data kita, tapi sifatnya itu numerik begitu ya. Jadi kita melihat angka-angka yang bisa mewakili baik sebaran, tendensi sentral maupun hubungan atau asosiasi dari satu atau lebih variabel yang ada di dataset kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan hal yang serupa, tetapi secara visual. Jadi kita akan mempelajari bagaimana melakukan visualisasi data dengan Stata. Dan ini adalah outline yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, mulai dari jenis-jenis grafik apa saja yang bisa dibuat Stata, bagaimana step membangun ya grafik di Stata, kemudian rincian perintah-perintah untuk beberapa grafik yang ada di Stata, bagaimana melakukan kustomisasi grafik, dan juga bagaimana mengekspor grafik menjadi file yang dapat disimpan di komputer kita. Baik, secara umum ya, tidak hanya di Stata, visualisasi data itu setidaknya dapat kita gunakan untuk dua tujuan ya. Pertama adalah alat eksplorasi data. Jadi kita mendapatkan gambaran bagaimana eh, tendensi sentral, bagaimana sebaran, bagaimana hubungan antar variabel di dalam data kita. Kalau kita di pertemuan kemarin itu melihat eksplorasinya itu secara numerik ya, melihat angka-angka yang bisa mewakili hal-hal tersebut. Tapi kemudian kita juga bisa melakukan hal itu secara visual. Dan kadang secara visual ini em, justru sangat membantu ya, karena secara intuitif kalau kita melihat data itu secara visual, kita dapat lebih mudah menemukan pola-pola maupun struktur-struktur dari em, dataset yang kita sedang analisis. Nah, selain itu juga visualisasi data ini juga selain kita gunakan sendiri untuk mengeksplorasi data yang ada, itu juga bisa sekaligus sebagai alat komunikasi hasil analisis. Jadi selain tentu saja tabel begitu ya, entah itu tabel statistik, tabel regresi, tapi juga yang lebih powerful sebetulnya adalah mengkomunikasikan data itu secara visual, mengkomunikasikan bahkan hasil analisis itu secara visual, kadang lebih powerful. Nah, di Stata sendiri itu sama seperti
statistical package maupun bahasa pemrograman statistik yang lain, itu dia punya kemampuan membuat beragam jenis grafik untuk visualisasi data beserta kustomisasinya. Memang kalau menurut saya sendiri, Stata mungkin bukan yang terbaik dalam dalam menghasilkan grafik begitu ya. Tetapi dia adalah salah satu yang juga powerful dan relatif mudah digunakan. Kemudian grafik di Stata itu juga nanti bisa kita utak-atik, bisa kita edit, bisa kita kustomisasi gitu ya, melalui perintah-perintah menggunakan do file. Ataupun sebetulnya kita juga bisa edit itu secara manual dengan menu. Tetapi seperti biasa, sangat disarankan untuk mengkustomisasi grafik itu dengan menggunakan perintah-perintah. Untuk apa? Agar kita bisa menjamin replikabilitas atau itu grafik itu bisa dibuat lagi ketika nanti kita run do file-nya. Nah, untuk materi hari ini saya akan merujuk secara jadi rujukan utama ini adalah buku ini ya, Visual Guide to Stata Graphics. Ini buku yang saya kira sangat bagus untuk mempelajari bagaimana penggunaan visualisasi data di Stata. Nah, secara umum grafik di Stata itu ada beberapa macam kategori ya, kalau boleh kita katakan. Dan ini saya sesuaikan dengan nama perintah atau komennya gitu. Jadi basic perintahnya untuk membuat grafik itu adalah graph. Basic perintahnya adalah graph. Nah, kemudian setelah graph itu nanti perintahnya atau komennya itu ada beberapa yang di bawah ini. Dan itu menjadi semacam keluarga atau jenis dari grafiknya itu. Pertama adalah two-way, kemudian matrix, kemudian bar, dot, box, pie, dan sebenarnya masih ada yang lain. Tapi ini saya kira yang paling banyak digunakan. Misalnya matrix, berarti kita nanti akan ketik perintahnya itu graph matrix. Baru apa namanya opsi maupun hal-hal lain setelahnya, variabel dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini two way itu masih ada sub-subnya lagi banyak sekali, mulai dari scatter, yaitu scatter plot ya, linear fit, kemudian line, connected, TS line, yaitu time series line, function histogram, kernel density, dan masih banyak lagi sebetulnya. Ini saya tampilkan juga contoh-contoh grafiknya itu. Mulai dari scatter plot yang paling atas ini sampai yang paling bawah. Ini ada kernel density. Kemudian matrix ini adalah scatter plot, tetapi dia kalau untuk menampilkan lebih dari 2 variabel gitu ya. Kemudian juga bisa membuat bar chart. Bar chart itu diagram batang ya, baik yang horizontal maupun vertikal. Kemudian dot plot, box plot, dan juga pie chart. Ada banyak sekali. Nah, kita tidak akan cover semuanya karena keterbatasan waktu ya pada pertemuan hari ini. Jadi saya akan sampaikan beberapa komen dasar dari grafik yang saya anggap sering dan akan sering digunakan. Nah, sebelum masuk ke komen-komen dari pembuatan grafiknya, saya ingin menjelaskan sekilas dulu mengenai bagaimana salah satu pendekatan dalam kita itu membangun grafik di Stata. Dalam meracik begitu ya istilahnya. Nah, untuk membuat grafik yang bagus di Stata, karena secara default itu boleh dikatakan ya so-so lah bentuknya itu. Untuk membuat grafik yang bagus atau dalam kata lain boleh dikatakan yang customize gitu ya. Yang kita racik sedemikian rupa sesuai keinginan kita, itu nanti akan memiliki komen yang sangat panjang karena ada banyak hal yang harus diatur ya, harus dikustomisasi. Nah, tapi dalam melakukan itu kadang kita tidak bisa langsung mengetik komennya semuanya langsung begitu ya. Karena kadang juga kita harus sambil melihat kan, ini kalau kita ubah misalnya scatter plot itu kita ubah
sumbunya ini bagaimana, apakah sudah cocok atau belum. Kalau kita buat markernya itu lebih besar atau lebih kecil, apakah dia bagus atau enggak. Itu kan jadi ada step by step di situ. Dan itu yang akan juga membuat komennya akan menjadi sangat panjang. Nah, saya pribadi dan mungkin juga ini salah satu praktik yang umum, itu biasanya melakukannya itu tahap demi tahap gitu ya. Mulai dari yang dasar dulu, terus nanti misalnya kita ingin ubah bagian A, ubah bagian B, ubah bagian C, dan seterusnya itu kita lakukan tahap demi tahap. Sambil dilihat nanti perubahannya bagaimana. Apakah mulai mendekati yang kita inginkan atau tidak. Nah, kemudian karena komen itu nanti akan sangat panjang, ada satu tips ini di Stata. Kalau kita ketik komen sangat panjang itu kan mungkin nanti akan berjejer ke kanan terus menerus sampai nggak kelihatan gitu ya, sampai melebihi screen kita. Nah, itu kita bisa pecah komen itu menjadi beberapa baris. Caranya adalah dengan memisahkannya dengan triple slash. Jadi tanda triple slash itu bisa kita gunakan agar komen yang awalnya berantai ke kanan itu kita bisa potong ke bawah. Begitu. Jadi biar keterbacaannya lebih enak juga. Kemudian juga nanti kita bisa merapikan indentasinya. Jadi diratakan atau dibuat berstruktur gitu ya, agar lebih mudah membaca dari komen yang panjang itu. Nah, ini saya beri contoh. Misalnya ini output dari grafik scatter plot yang dibuat di Stata. Scatter plot antara price dengan panjang mobil itu. Nah, komen untuk menghasilkan scatter plot ini adalah yang di bawah ini. Oke, cukup panjang. Dan kita perhatikan di sini basic perintahnya itu adalah graph two way dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini saya pecah menjadi beberapa baris dengan triple slash. Jadi kalau tidak pakai triple slash berarti setelah koma ini langsung dilanjutkan title bla 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 bla. Tapi ini kita pecah ya. Kita potong menjadi beberapa baris agar lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Nah, bagaimana pada akhirnya bisa menjadi grafik seperti ini? Itu kalau boleh saya ilustrasikan misalnya ya. Ini bukan suatu keharusan, ini sebagai contoh saja begitu. Bagaimana step-step proses membangun grafik itu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi ini scatter plot default ya. Secara default Stata itu tampilannya seperti ini kalau kita membuat scatter plot. Misalnya perintahnya ini, graph two-way scatter, kemudian variabelnya price dan length. Price-nya di sumbu Y, length-nya di sumbu X. Nah, maka keluarnya seperti ini. Kalau dengan komen hanya seperti ini. Ini defaultnya scatter plot seperti itu. Nah, misalkan selanjutnya, selain scatter plot itu saya ingin menambahkan garis regresinya gitu ya. Maka bisa saya lakukan seperti ini. Jadi ini nanti kita akan pelajari ini namanya di overlay atau ditumpuk gitu ya. Yang bawah adalah scatter plot yang tadi itu. Kemudian saya tambahkan L-fit, line fit. Jadi garis regresinya begitu ya, regresi linear dari price dan length. Nah, kemudian setelahnya misalnya saya ubah ini simbol markernya ini yang awalnya tadi bulat menjadi kotak. Gitu misalnya saja. Dengan cara saya memberi option di bagian scatter ini saya beri option M simbolnya itu S untuk square ya. Jadi kotak. Kemudian saya tambahkan, kalau awalnya ini kan belum ada judulnya ya. Ini saya tambahkan, misalnya pertama saya beri judul di sini, title, cars price versus length. Jadi ini judulnya muncul. Kemudian saya juga memberi judul sumbu Y dan sumbu X-nya. Y title dan X title. Selanjutnya saya juga menambahkan atau menyesuaikan ya lebih tepatnya, menyesuaikan legendanya. Karena secara default legendanya seperti ini. Ini price, ini fitted values. Saya ingin ubah itu agar lebih jelas misalnya. Jadi yang titik-titiknya ini
di legendanya saya beri keterangan aktualnya, jadi data aktualnya yang ini. Kemudian yang ini yang garisnya itu fitted line. Ini saya sesuaikan dengan opsi legend dan seterusnya. Terakhir, bukan terakhir ya, setelah itu misalnya ini karena sepertinya kok terlalu besar komponen-komponennya, ini saya mau scale lebih kecil gitu ya. Saya buat komponen-komponennya jadi agak lebih kecil agar tidak terlihat sesak. Saya bisa scale misalnya menjadi hanya 90%-nya saja. Jadi huruf-hurufnya ini itu kalau dibandingkan yang tadi, yang ini aslinya, kalau saya scale jadi 90%, nah ini lebih kecil, lebih lega kelihatannya. Terakhir misalnya saya ingin ubah temanya. Tema ini kalau di Stata namanya adalah scheme gitu ya. Saya gunakan tema yang lain yaitu S1 color. Jadi seperti ini. Nah, itu kira-kira bagaimana step by step kita membangun grafik dengan menyesuaikan masing-masing komponennya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di do file-nya ya. Di sini sudah saya buatkan. Ini saya posisinya sedang nonaktif di sini. Ini sebuah tips juga. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingin menonaktifkan satu atau sederet atau seblok komen atau perintah, itu kan dia bisa diubah jadi komentar gitu ya, biar tidak di-run oleh statanya. Nah, cara cepatnya adalah di blok, kemudian Ctrl/. Nah, ini kalau tadi posisinya itu awalnya tadi komen semua, yang saya blok, ini kalau saya Ctrl/, sekarang jadi dihilangkan double slash-nya, sehingga menjadi komen biasa, bukan komentar ya, perintah, bukan komentar. Nah, misalnya saya jalankan ini persis ya, komen ini persis sama dengan yang di slides. Misalnya saya run sampai sini. Agak lama juga. Nah, ini dia outputnya. Jadi ketika kita membuat grafik, itu nanti akan muncul jendela baru yang menampilkan grafik yang kita minta itu. Ini ada jendela baru. Kita bisa close dulu. Baik, nah sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu kita melihat rincian dari komen dari beberapa grafik yang sering digunakan. Pertama adalah histogram. Ya, histogram ini kita tahu dia digunakan untuk melihat distribusi frekuensi dari satu variabel ya. Jadi bagaimana nilai dari suatu variabel itu terdistribusi antar rentang nilainya. Nah, ingat tadi bahwa histogram ini adalah masuk keluarga two-way. Jadi perintah lengkapnya itu adalah graph, kemudian two-way, kemudian histogram. Baru kemudian nama variabel. Dan ada nanti option-option lainnya. Nah, tetapi karena histogram ini sering sekali digunakan, maka oleh Stata ini diberi keringanan. Kita tidak harus menulis graph two-way-nya. Kita boleh langsung menulis histogram. Gitu ya. Oke, kita praktikkan langsung. Di do file baris 27 sampai 35 itu membuat histogram. Pertama yang paling pakem ya, baris ke-28 itu kita ketikkan perintahnya sesuai dengan perintah lengkapnya.
graph two-way histogram price. Ini coba kita jalankan yang ini. Nah, secara default hasilnya seperti ini. Kalau kita tidak spesifikasikan hal-hal yang lain. Sumbu Y-nya itu density. Kita ingat ya konsep di mathematical statistik itu ini adalah sama seperti probability density function gitu. Sumbu Y-nya itu density. Sumbu X-nya itu sesuai yang variabel yang kita minta, yaitu price. Ini secara default. Nah, tapi untuk mempersingkat, kita juga tadi tidak perlu tulis graph two-way-nya. Kita bisa langsung histogram price. Misalnya yang ini saya run ini. Baris ke-29. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sama saja. Baik pakai graph two-way maupun tidak. Nah, secara default, Sistata ini sudah memperhitungkan berapa lebar kelas dari masing-masing barnya ini, dari masing-masing kotaknya ini. Tapi kita juga bisa mengcustomize kita mau lebarnya kotak ini berapa, atau juga mungkin kita mau ada berapa jumlah kotak di histogram ini, kita bisa spesifikasikan. Pertama, kalau kita ingin menspesifikasikannya itu adalah jumlah kotaknya atau jumlah barnya, kita bisa pakai opsi bin. Jadi ini saya buat agar kotaknya itu jumlahnya ada 20. Maka opsinya bin dalam kurung 20. Mari kita jalankan. Nah, sekarang kotaknya ini jadi lebih kecil-kecil. Jadi lebih kelihatan variasinya lagi. Karena saya minta kotaknya ada 20. Nah, bisa juga kita alih-alih minta jumlah kotaknya, kita minta lebarnya. Tadi sumbu X-nya itu adalah harga mobil. Misalnya kita ingin satu kotak itu mewakili rentang 1000 USD, 1000 US dollar. Kita bisa pakai opsi width. Kemudian nilai rentangnya, nilai lebar kotaknya, itu 1000. Kalau saya jalankan, seperti ini. Jadi ini tiap kotak itu lebarnya 1000 US dollar. Nah, secara default tadi, variabel Y-nya itu adalah density. Tapi mungkin ini tidak terlalu useful ya. Kalau kita lihat, kita bisa ubah sumbu Y-nya itu menjadi frekuensinya. Jadi untuk masing-masing kelas atau kotak itu ada berapa banyak mobil yang masuk dalam kategori itu. Kita bisa tambahkan opsi frekuensi. Nah, sekarang kita lihat sumbu Y-nya itu frekuensi. Jadi misalnya ini yang sekitar 5.000 ini harganya ini ya. Yang kotak kedua itu ada sekitar 23 mobil yang masuk rentang itu. Oke. Nah, selain frekuensi kita juga bisa minta sumbu Y-nya itu dibuat persentasenya. Nah, opsinya bukan frekuensi sekarang tapi persen. Kita lihat. Nah, ini misalnya. Jadi ini misalnya mobil yang harganya di sekitar 5.000 itu ternyata ada 30% dari keseluruhan mobil gitu ya. Nah, secara default kan histogram ini digunakan untuk variabel yang sifatnya continuous ya. Yang bisa dipecah kecil-kecil yang ada nilai-nilai tidak bulatnya. Misalnya harga tadi kan mungkin saja harganya itu 1.000 dolar 50 sen gitu kan, ada koma-komanya. Tapi histogram ini juga bisa kita buat untuk kasus variabel yang sifatnya diskrit. Yang dia nilainya itu tidak ada koma-komanya gitu ya. Misalnya di dataset auto ini ada variabel rep78 yang isinya cuma ada 5 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, atau 5. Nggak ada koma-komanya. Nah, itu karena variabelnya diskrit, kita bisa buat histogramnya itu histogram yang diskrit dengan cara menambahkan opsi diskrit. Kalau kita jalankan, nah kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi nanti nilai masing-masing
apa namanya, masing-masing nilai dari variabelnya itu 1, 2, 3, 4, 5 akan ditaruh tepat di tengah kotaknya ini. Jadi kotaknya itu bukan lagi range dari suatu nilai, dari suatu kelas si variabel itu, tetapi dia menunjukkan tepat satu nilai si variabel. Karena nilainya itu adalah discrete, hanya ada 5. Maka ada 5 batang juga. Dan tentu saja ini bisa kita kombinasikan. Ini kan saya contohkannya, opsinya saya pakai satu-satu ya. Kalau saya tadi menspesifikasikan discrete tadi, saya tidak pakai persen. Tapi sebenarnya bisa saja ini Y-nya dibuat persen. Tapi ini karena saya gunakan untuk contoh, jadi saya pakainya itu satu per satu. Baik, itu histogram ya. Selanjutnya ada kernel density plot. Nah, kernel density plot ini boleh dikatakan dia smoothing dari histogram gitu ya. Kalau histogram itu kan kita bagi menjadi kelas-kelas, menjadi rentang-rentang nilai, menjadi masing-masing kotak ini ya. Tetapi kalau kernel density ini kira-kira dibuat garis eh, kurva yang mencerminkan pola atau bentuk distribusinya itu. Jadi bukan dipecah jadi kategori-kategori atau kelas-kelas, tetapi lebih dilihat kurva yang mencerminkannya, gitu ya kira-kira. Nah, ini kita bisa panggil dengan graph two-way cadensity. Baru kemudian nama variabelnya. Grafnya opsional, tapi two-way-nya harus dipakai. Kalau tadi histogram ini dua-duanya dalam tanda kurung siku ya, graph dan two-way-nya. Kita bisa langsung panggil komennya itu histogram. Kalau cadensity ini harus pakai two-way dulu. Two-way cadensity baru nama variabelnya. Oke, mari kita coba terapkan. Nah, ini lengkapnya, misalnya graph two-way cadensity price. Kalau saya run, nah hasilnya seperti ini ya. Ini cadensity-nya. Kernel density dari variabel price. Bentuknya mirip ya, karena tadi um, dia kan sebetulnya semacam smoothing dari si histogramnya itu. Tapi kita juga bisa panggil lebih singkat tanpa perintah graph ya, langsung ke two-way cadensity price. Ini sama saja hasilnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah masih di keluarga two-way, itu ada scatter plot. Yang mungkin juga salah satu graf yang sangat terkenal ya. Kita bisa melihat bagaimana hubungan dari dua variabel. Umumnya sih dipakai untuk variabel yang setidaknya ordinal lah. Atau lebih bagus lagi, dua-duanya interval atau rasio gitu ya. Um, Misalnya di contoh ini kita melihat bagaimana hubungan antara variabel panjang mobil dengan berat mobil. Beratnya di sumbu Y, panjangnya di sumbu X. Dan masing-masing titik itu mencerminkan satu observasi. Jadi misalnya mobil yang paling pojok ini dia punya berat sekitar 230, eh, panjang 230 inci gitu. Kemudian beratnya ini adalah ya sedikit di bawah 5.000 pounds. Dan seterusnya. Jadi masing-masing titik ini adalah satu observasi gitu ya. Perintahnya graph two-way scatter, lalu variabel-variabelnya, dua variabel yang ini kita hubungkan. Tapi kita bisa langsung panggil dengan scatter, lalu variabel-variabelnya. Mari kita coba. Pertama, kalau secara lengkap, graph two-way scatter, weight length gitu ya. Baris ke-46, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini secara default. Tapi kita juga bisa panggil lebih singkat dengan scatter langsung, scatter weight length. Kita jalankan.
sama saja. Nah, misalnya nanti observasinya itu ada banyak sekali gitu ya. Itu kan nanti akan bertumpuk-tumpuk ya, titik-titiknya itu banyak sekali dan kadang-kadang misalnya ada 2 observasi yang nilainya itu hampir identik, dia kan akan ketumpuk. Kalau ada banyak yang ketumpuk itu, kita nggak tahu sebetulnya di titik itu isinya ada 5 observasi atau cuma 2 atau malah cuma 1. Nah, kadang-kadang agar lebih memperjelas itu kita buat dia jadi istilahnya tuh di jitter gitu ya, disebar sedikit gitu. Nggak jauh-jauh, hanya di sekitar nilai itu agar kelihatan bahwa titik itu sebetulnya ada 5 observasi. Agar kelima observasinya itu agak sedikit nyebar, kelihatan bahwa itu 5. Nah, itu kita bisa spesifikasikan dengan opsi jitter. Kemudian diisi angka, di mana angkanya ini mencerminkan berapa persen jarak pengacakannya itu dari total area grafik. Makin gede berarti disebarnya akan makin besar gitu ya, makin kemana-mana. Misalnya ini saya buat jitter 5%. Ya, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kelihatan karena memang dari data aslinya pun nggak terlalu bertumpuk-tumpuk karena juga observasinya cuma sedikit. Atau mungkin kita coba jitternya itu 90 gitu ya. Nah, ini baru kelihatan kan. Kalau diacaknya 90% dari area grafik, dia akan kemana-mana. Dan kalau kita membuat jitteringnya itu terlalu besar, itu malah akan mengaburkan hubungannya yang aslinya itu sebetulnya ada hubungannya tadi. Kita jitternya terlalu besar, malah akan misleading ya. Sepertinya tidak ada hubungannya. Makanya ini seperlunya saja ya. Ya sekitar 5%-an lah biasanya. Nah, kemudian juga yang menarik, kalau secara default scatter plot ini hanya menampilkan hubungan 2 variabel, misalnya panjang dengan berat mobil di sini. Kita bisa buat agar titik-titiknya ini ukurannya bervariasi, bergantung dari variabel yang lain lagi. Nah, misalnya kita ingin buat agar si titiknya itu, markernya itu ya istilahnya, marker tiap titik itu besarnya mencerminkan variabel MPG, miles per gallon ya. Kita bisa tambahkan seperti ini. Analytical weight ya. A weight sama dengan variabelnya yang untuk mengatur besar markernya, yaitu MPG dalam hal ini. Jadi kalau kita run, nah sekarang besar markernya itu akan bervariasi bergantung dari nilai variabel MPG. Jadi misalnya yang ini, mobil ini nih MPG-nya relatif kecil, sementara yang bulatnya besar di sini tuh MPG-nya relatif besar. Jadi ada 3 variabel sekarang yang bisa kita taruh di sini, yaitu length, weight, dan MPG. Oke, itu scatter plot. Kita agak cepat ya. Sekarang linear fit. Nah, kalau scatter plot tadi menampilkan data mentahnya, kalau linear fit ini adalah menampilkan fitted line-nya, garis hasil regresi linear. Garis yang paling pas untuk ditaruh di antara titik-titik itu. Perintahnya adalah graph two-way lfit variable y variable x. Mirip sebenarnya dengan scatter tadi, hanya saja kalau ini lfit bukan scatter. Dia bisa secara lengkap graph two-way lfit atau kita bisa panggil langsung two-way lfit lalu variabelnya. Misalnya weight dengan length tadi. Nah, ini muncul. Sumbu y-nya tadi weight, sumbu x-nya length, dan ini hubungan linearnya. Jadi hasil regresinya itu garisnya ini. Makin apa namanya? Panjang mobilnya, cenderung juga berat mobilnya akan makin tinggi. Makin berat ya. Fitted line. Kita juga bisa membuat yang ada confidence intervalnya. Yaitu pakai lfit CI. CI-nya itu confidence interval gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan ada
shade-nya atau ada areanya di sekeliling garis yang mencerminkan confidence interval yang lebarnya secara default dia adalah 90 untuk confidence interval 95%. Kita bisa ubah itu dengan opsi levelnya. Levelnya misalnya saya ingin buat agar CI-nya itu 99%, maka saya ubah di levelnya itu adalah 99. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian contoh dari two-way yang terakhir itu adalah line plot. Ya. Line plot ini bisa dipanggil dengan graph two-way line, kemudian variabel-variabelnya. Graph dan two-way-nya opsional, kita bisa langsung panggil dengan line. Ya. Nah, contohnya saya gunakan data yang berbeda di sini. Saya gunakan data bawaan yaitu US Life Expectancy, di mana data ini adalah data usia harapan hidup di Amerika dari tahun 1900 sampai 2000 sekian. Misalnya variabel life expectancy-nya itu adalah LA di sini. Lalu variabel tahun itu year. Nah, kita ingin buat line chart itu untuk life expectancy dengan sumbu horizontalnya itu tahun. Maka kita bisa panggil dia dengan line, sumbu Y-nya adalah life expectancy LA, sumbu X-nya itu tahun. Ini kalau kita jalankan, jadi seperti ini. Variabel X-nya itu tahun, variabel Y-nya life expectancy, dan dia menampilkan bagaimana life expectancy itu berevolusi antar tahun ya, mulai dari tahun 1900 sampai tahun 2000. Nah, itu tadi beberapa contoh graf dari keluarga two-way. Nah, menariknya adalah grafik-grafik dari keluarga two-way ini bisa ditumpuk atau istilahnya di overlay ya, menjadi satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Bisa ditumpuk jadi satu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengapit masing-masing komen grafik. Jadi, misalnya kita ingin gabungkan kernel density dengan histogram, maka masing-masing itu dia akan diapit komennya itu dengan tanda kurung. Tetapi diawalinya dengan komen utama, yaitu two-way itu sendiri. Jadi misalnya, kita ingin menumpuk ya histogram dengan kernel density, maka kita bisa lakukan two-way, kemudian baru masing-masing grafiknya. Pertama adalah histogram, kedua kernel density. Variabel yang ingin di grafik adalah variabel X. Ya, maka ini histogram X, kemudian yang ini k-density X. Oke, coba kita lakukan ya. Kita kembali menggunakan dataset auto.dta. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong ini tidak saya run seperti biasa dari atas sampai bawah ya. Biasanya kan saya kasih tanda 0 misalnya, kemudian saya run. Saya tidak lakukan ini agar, karena ini isinya itu membuat grafik, kalau saya lakukan ini nanti grafiknya muncul banyak sekali, sehingga akan lama proses nge-run filenya. Saya run satu-satu ini dengan cara di blok, tidak harus semuanya, misalnya sampai sini saja. Saya Ctrl D gitu ya. Maka akan dijalankan di bagian itu saja. Oke, kita contohkan bagaimana melakukan overlay. Pertama tadi, misalnya kita overlay histogram dengan k-density untuk variabel price ya. Maka kita bisa lakukan two-way, kemudian masing-masing histogram price, k-density price diapit dengan tanda kurung. Kalau saya run, nah maka dua graf itu akan ditumpuk antara histogram dengan kernel density. Yang lebih awal, yang histogram itu akan ada di bawah.
baru setelahnya K density itu yang ada di atasnya. Garis K density-nya kan ada di atas histogramnya, di depan. Nah, ini pun untuk masing-masing graf ketika melakukan overlaying ini juga bisa diberi opsinya masing-masing. Misalnya histogramnya itu akan saya buat agar jumlah barnya itu ada 20. Maka saya bisa kasih opsi di bagian yang perintah histogram di sini itu agar binnya 20. Jadi dalam satu tanda kurung ini itu lengkap perintah untuk histogramnya. Jadi kita bisa tambahkan opsi-opsi yang digunakan untuk mengatur histogram itu. Misalnya ini, barnya 20. Ini kalau kita jalankan, maka nanti histogramnya akan dibuat ada 20 kotak ya, ada 20 bar, kecil-kecil. Jadi poinnya adalah kalau kita ingin menspesifikasikan opsi untuk satu bagian komennya saja yang di overlay tadi, kita masukkannya ke sini. Opsinya di sini. Nah, tapi kita juga bisa nanti menambahkan opsi itu yang secara umum. Misalnya, kita ingin beri dia judul gitu ya. Maka kita kasih opsinya itu setelah semua perintah two-way ini lengkap. Baru kemudian judul di sini. Misalnya saya kasih judul X. Nah, maka judul dari grafik yang ditumpuk itu adalah X. Jadi untuk memberi opsi dari keseluruhan grafik yang ditumpuk, maka kita opsinya taruh di sini ya. Setelah two-way bla 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 ini selesai. Tapi kalau hanya khusus untuk masing-masing grafik yang merupakan komponen dari overlay tadi, maka kita kasih opsinya di bagian dalam tanda kurungnya. Oke, contoh kedua misalnya kita ingin overlay scatter plot. Pertama scatter plot, overlay scatter plot dengan line fit plus confidence interval, kita bisa lakukan seperti ini. Scatter weight length, kemudian yang bagian sini L fit CI weight length. Dan kemudian saya ingin spesifikasikan agar CI-nya itu 99%. Saya buat seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ada scatter plotnya ditumpuk dengan hasil garis regresinya itu. Plus confidence interval. Nah, itu adalah overlaying. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah grafik matrix. Matrix graph. Matrix graph ini sebetulnya adalah kumpulan dari scatter plot. Kalau scatter plot itu cuma 2 variabel tadi, tapi kalau ini kita bisa buat variabelnya banyak. Dan dia akan mencari scatter plot masing-masing kombinasi pairwise dari variabel-variabel yang kita spesifikasikan. Misalnya ini adalah variabel price, mileage, weight, dan length. Maka akan dibuat scatter plot untuk masing-masing kombinasi. Misalnya yang sini, bagian ini adalah scatter plot untuk price versus MPG ya. Sumbu vertikalnya MPG, sumbu horizontalnya adalah price. Kalau yang pojokan sini berarti antara price dengan length. Sama saja dengan yang pojok sini. Hanya saja kalau yang pojok kiri bawah itu price-nya di horizontal, kalau yang sini itu price-nya di vertikal. Cuman cerminannya saja. Nah, ini kita bisa panggil dengan graph, matrix, kemudian daftar variabelnya. Grafnya harus ditulis, tidak bisa langsung matrix. Ini, mari kita coba. Misalnya kita ingin buat graf matrix dari variabel price, weight, length, dan MPG. Nah, akan muncul masing-masing scatter plot untuk masing-masing kombinasi pairwise-nya. Nah, tadi karena yang sebetulnya yang separuh bagian ini hanya cerminan dari separuh yang sini, itu kita bisa hilangkan saja
dengan opsi half. Kalau kita beri opsi half, maka hanya akan ditampilkan separuh bagian saja. Oke, lanjut ke bar chart atau diagram batang. Nah, bar chart di Stata ini sebetulnya bisa melakukan berbagai macam jenis spesifikasi. Maksudnya yang dibentuk menjadi graf itu tingginya itu mencerminkan apa, itu bisa macam-macam. Tetapi saya contohkan kalau membuat bar chart di mana tingginya itu mencerminkan suatu statistik dari variabel tertentu, misalnya rata-rata ya, secara default rata-rata. Jadi misalnya di sini saya membuat bar chart yang tingginya itu menampilkan rata-rata harga dari mobil domestik dan mobil asing, mobil foreign. Contohnya. Sintaksnya adalah graf bar, kemudian variabel untuk sumbu Y-nya. Kalau dalam kasus ini ya berarti price-nya. Baru kemudian nanti ada option-optionnya. Nah, bar chart ini bisa vertikal, bisa horizontal. Perbedaannya hanyalah kalau vertikal kita komennya itu bar, kalau horizontal adalah H bar atau H bar. Cuma diganti itunya saja. Mari kita coba. Misalnya, yang paling simpel kita coba graf bar kemudian price, variabel sumbu Y-nya. Maka dia akan munculnya seperti ini. Sumbu Y-nya itu adalah rata-rata dari price. Dari seluruh observasi. Ini kan tidak menarik ya. Dia cuma menampilkan rata-rata harga mobil dari seluruh observasi yang ditunjukkan oleh tinggi dari kotaknya ini. Nah, akan lebih menarik kalau kita misalnya melihat untuk perbandingan subsampel, misalnya mobil dalam negeri dan luar negeri. Maka kita bisa beri opsi over untuk memecah kotaknya itu, memecah barnya itu. Dan kita masukkan variabel foreign di dalam opsi over. Nah, maka dia akan dipecah berdasarkan variabel foreign. Jadi ada rata-rata harga mobil untuk mobil-mobil domestik dan rata-rata harga mobil untuk mobil-mobil asing. Oke, lanjut. Dan kita bisa pecah lagi tuh dengan menggunakan opsi over lagi. Jadi setelah dipecah berdasarkan domestic foreign-nya, kita pecah lagi berdasarkan variabel rep78. Kita bisa lakukan ini. Nah, ini dia. Jadi untuk masing-masing rep 78, 1, 2, 3, 4, 5, itu ada domestik, ada foreign. Misalnya di sini, di yang rep 78-nya 1, ini ternyata foreign-nya nggak ada. Nggak ada mobil asing yang rep 78-nya itu bernilai 1 gitu ya. Dan kalau kita lihat ini ketumpuk-tumpuk ya tulisannya, nanti kita bisa atur ini, atau bisa juga kita buatnya bar chart-nya itu horizontal. Ini sama, tinggal kita ubah saja barnya menjadi H bar atau H bar. Ya. Perintahnya sama persis kecuali barnya ada H-nya. Nah, maka akan jadi bar chart yang horizontal. Kemudian kita juga bisa menambahkan statistik yang lain untuk sumbu Y-nya. Tadi kan secara default, kalau kita taruh price, berarti nanti sumbu Y-nya adalah rata-rata price. Kita bisa juga tambahkan, misalnya sumbu Y-nya itu selain rata-rata price, juga median price. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Dalam kurung statistiknya apa, kemudian variabel, mean price, kemudian yang lain, tambahannya ada median price. Maka akan menjadi seperti ini. Yang biru itu untuk rata-rata, sementara yang merah untuk mediannya.
Baik, selanjutnya adalah box plot. Box plot ini digunakan untuk menampilkan 5 angka penting dari suatu variabel, ya, bagi yang belum tahu. Jadi ini kan ada kotak, kotak ini ada garis tengahnya, kemudian di luar kotak itu ada istilahnya itu apa ya? Kumisnya gitulah ya, sungutnya. Ada lengannya. Nah, yang garis tengah di dalam kotak itu adalah median. Kemudian tepi kotak itu menunjukkan kuartil atas dan kuartil bawahnya. Sementara lengannya ini, bentar saya agak lupa ini, lengannya ini menunjukkan kalau tidak salah 3 kali kuartil atau ya. Saya agak lupa. Coba nanti silakan dicek ya. Karena saya jarang juga pakai box plot. Tapi intinya dia menunjukkan angka-angka statistik tadi, median, kuartil, dan yang di tepi lengannya itu saya agak lupa. Nah, perintahnya adalah graph, box, kemudian variabel apa yang ingin kita taruh di sumbu Y. Ini misalnya, ini menunjukkan beratnya ya, berat mobil. Jadi median berat mobil domestik itu adalah sekitar sekian ini. Mungkin 3.400 gitu ya. Kuartil bawahnya sekian, kuartil atasnya sekian. Nah, mari kita coba terapkan. Kita buat misalnya box plot untuk variabel harga. Maka dia akan muncul seperti ini. Dan secara default, si box plot ini akan membatasi lengan ini sampai suatu nilai tertentu. Yang tadi saya katakan, saya agak lupa, kalau nggak salah itu sekitar 3 kali kuartil IQR ya, interquartile range. Nah, titik-titik yang di luar ini itu dianggap sebagai outlier. Jadi observasi-observasi yang dia di luar dari rentang normal gitu. Dan karena kita tidak bagi subsampel, jadi ya ini menunjukkan untuk seluruh observasi. Untuk seluruh observasi, median price-nya itu ini 5.000. Kalau kita ingin bagi menjadi subsampel, sebentar, kalau kita ingin hilangkan titik-titik outlier-nya tadi, kita bisa beri opsi no outsides. Maka nanti akan dihilangkan, akan dipotong ya, akan ditrim observasi-observasi yang tadi. Dan kalau kita ingin bagi dia berdasarkan mobilnya apakah dalam negeri luar negeri, kita bisa pakai seperti yang bar chart tadi dengan opsi over. Kemudian variabel pembaginya yaitu foreign. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa buat dia horizontal dengan cara simply menambah H ya, horizontal. Kalau yang vertikal itu box, kalau yang horizontal ya H box. Seperti ini. Nah, itu adalah box plot. Yang terakhir adalah pie chart. Pie chart ini kita sudah tahu semuanya ya. Dia digunakan untuk menunjukkan persentase dari masing-masing kategori. Dan paling cocok untuk menunjukkan distribusi dari variabel nominal ya. Variabel yang tidak punya urutan. Misalnya
jenis kelamin, laki-laki, perempuan, misalnya juga asal daerah, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara gitu misalnya. Yang dia tidak ada urutannya. Walaupun bisa juga dibuat untuk yang ordinal. Nah, perintahnya atau sintaksnya adalah graph, kemudian py. Grafnya ini nggak boleh ditinggalkan. Kemudian baru variabel-variabel dan opsi yang lain. Oke. Nah, pie chart ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang spesifik, tetapi di sini saya contohkan saja hanya satu contoh, yaitu untuk menampilkan distribusi frekuensi tadi. Jadi berapa banyak subsampel yang masuk dalam kategori itu. Misalnya ada variabel rep78 ya, yang isinya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin buat pie chart untuk masing-masing kategori. Yang satu itu berapa, yang dua berapa, yang tiga berapa, dan seterusnya. Maka kita bisa lakukan graph pie, lalu tidak perlu ada variabel yang kita spesifikasikan, langsung ke opsi yaitu over rep78. Maka akan seperti ini hasilnya. Oh, yang rep78-nya itu 1, itu yang biru, ada sekian ini. Yang 2 itu yang merah marun ini ya. 3 yang hijau, ternyata paling banyak, dan seterusnya. Nah, kita bisa urutkan frekuensinya tadi. Kalau ini kan secara default urutannya itu berdasarkan urutan nilainya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan sebetulnya ini paling sedikit itu yang 1, baru 2, kemudian yang ketiga itu yang ini, yang abu-abu. Yaitu yang rep78-nya 5. Nah, kita bisa urutkannya berdasarkan frekuensinya. Dari terkecil ke terbesar dengan opsi sort. Nah, ini bisa diurutkan. Yang paling sedikit itu 1, kemudian 2, kemudian yang ketiga itu yang kelompok yang rep78-nya 5, yang hijau. Nah, kita bisa beri label dia di bagian pie-nya itu dengan cara opsi P label. Kemudian sektor mana saja yang ingin kita labeli, dalam hal ini misalnya semuanya, berarti underscore all. Kemudian statistiknya apa? Labelnya apa? Misalnya adalah jumlahnya. Ini kalau kita jalankan, maka akan muncul angkanya. Oh, yang rep78-nya 1 itu ada 2 mobil. Yang rep78-nya 2 ada 8 mobil dan seterusnya. Bisa juga alih-alih jumlahnya, kita bisa menampilkan persentasenya. Tinggal diganti sumnya itu dengan persen ya. Hasilnya seperti ini, masing-masing akan ditampilkan persentasenya. Baik, itu adalah beberapa grafik yang mungkin cukup sering digunakan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana melakukan kustomisasi dari komponen-komponen grafik itu. Tetapi sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita masuk ke bagaimana melakukan kustomisasi grafik. Pertama adalah option-option yang dia itu tersedia untuk semua jenis graf. Yang bisa kita, jadi kustomisasi yang bisa kita lakukan untuk seluruh jenis graf. Entah itu two-way, entah itu matrix, entah itu pie, bar, dan seterusnya. Pertama adalah kita bisa mengubah judul grafik. Bisa judulnya, bisa juga subtitle, subjudul ya. Kita bisa beri juga catatan, bisa juga kita beri caption.
Kalau judul itu dengan title, subjudul ya subtitle, ini S-nya kecil ya. Catatan itu note, kalau caption ya caption. Tinggal nanti dalam kurung teks dari judul atau subjudul atau catatan atau captionnya itu. Dan untuk judul itu kita bisa juga spesifikasikan posisinya sesuai dengan arah jarum jam. Dengan cara setelah teks judulnya itu kita beri koma, kemudian position, lalu angka 1 sampai 12 yang menunjukkan arah jarum jam posisinya. Nah, kita coba. Misalnya kita tadi buat histogram untuk variable price. Lalu kita beri judul, yaitu judul. Maka hasilnya dia akan ada judulnya. Nah, default tadi kan tidak ada judulnya. Ini dengan opsi title. Lalu kita bisa juga tambahkan subtitle di bawah judulnya. Dia akan ada subjudul yang ukurannya lebih kecil dari judul itu sendiri. Kita bisa juga menambahkan note atau catatan dan juga caption. Catatan itu lebih kecil, kalau caption itu lebih besar ya di bawah ini. Oke, itu mengatur judul. Nah, selanjutnya adalah mengubah skim atau biasa kita kenal sebagai tema gitu ya. Jadi skim ini itu adalah konfigurasi yang dia mengatur tampilan grafik secara umum. Jadi meliputi warnanya, bentuk-bentuk komponen grafiknya, simbol-simbolnya dan sebagainya, ukuran dan seterusnya. Jadi tema gitu ya, sepaket-sepaket. Nah, skim atau tema ini dapat kita atur dengan option skim, kemudian dalam kurung nama skim yang akan digunakan. Secara default, di Stata ini ada beberapa skim yang terpasang. Ini dia, ada setidaknya ada 8 ya. Ada S2 color, ini adalah defaultnya. S2 mono, dia monokrom ya. S2 manual ini juga monokrom, mirip dengan S2 mono. S1 color, dia tidak ada background ininya, belakangnya. Langsung ke garis-garisnya ini ya. Ada S1 mono sama dengan S1 color, cuman monokrom aja. S1 manual, ada SC, dan yang agak berbeda nih ekonomis. Nah, kita coba ubah ya. Misalnya tadi kita buat histogram price, tapi kita gunakan skimnya itu ekonomis. Kita bisa beri opsi skim, kemudian ekonomis. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Temanya berubah drastis ya. Karena ekonomis ini cukup berbeda. Warnanya maupun di situ nggak ada bordernya, nggak ada marginnya, dan seterusnya. Nah, selain skim bawaan, kita itu sebenarnya juga bisa menginstal skim sendiri yang dibuat oleh pengguna-pengguna lain. Jadi banyak pengguna Stata itu yang dia menciptakan skim sendiri. Sebenarnya kita bisa juga, tapi itu sesuatu yang cukup advance ya. Dan oleh mereka itu dibagikan dan kita bisa pakai gitu. Nah, cara masangnya itu ada beberapa cara. Yang paling umum itu dengan perintah ssc install kemudian nama skim, ataupun net install nama skim dengan opsi from dalam kurung alamatnya. Nah, saya contohkan misalnya ada sepaket skim yang namanya blind schemes. Ini adalah modul satu paket gitu ya, yang berisi 4 skim yang dia itu cukup ramah buta warna. Jadi grafik-grafik yang dibuat itu ramah bagi orang-orang yang buta warna parsial. Isinya ada plot plain blind, plot
TIG plot TIG blind. Nah, ini kita bisa install dengan SSC install blind schemes. Dan cukup perlu dilakukan sekali saja. Jadi kita bisa misalnya lakukan SSC install blind schemes. Kemudian enter. Terus nanti ditunggu sampai selesai. Atau mungkin saya contohkan ya. Oh, sorry. Install. Nah, nanti dia akan mendownload. Kalau sudah ada ya nanti akan di replace. Tapi ini sebagai contoh saja. Dia akan di download. Ini agak lama ya, mungkin saya stop aja. Tapi kira-kira seperti itu intinya. Posisi saya kan sudah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall nanti bisa dipakai. Misalnya yang blind schemes ini ada isinya ada 4 scheme, plot plane, plot plane blind dan seterusnya. Soalnya saya mau pakai di sini yang plot TIG, maka saya bisa langsung gunakan di opsi scheme-nya. Hasilnya nah, seperti ini. Saya menggunakan scheme plot TIG histogramnya. Sebenarnya mirip dengan yang grafik di R ya. Oke, itu kalau kita ingin pakai scheme dari luar. Nah, ini beberapa contoh saja ya yang dibuat oleh berbagai user Stata. Macam-macam bentuknya, warnanya juga. Contoh-contoh scheme yang kita bisa pakai. Nah, selanjutnya adalah setelah tadi judul, kemudian scheme, kita bisa mengatur ukuran dari grafik itu. Beberapa contoh, pertama mengubah aspek rasionya. Jadi rasio antara tinggi dan lebarnya bisa kita ubah dengan opsi X size, Y size. Lalu kita bisa memperkecil atau memperbesar komponen dalam grafik itu dengan opsi scale. Kemudian isinya angka yang menunjukkan berapa persen dia akan di scale. Kita langsung coba saja. Misalnya, tadi histogram price itu ya, kita ingin ubah spek rasionya agar lebar banding tinggi itu adalah 1:2. Jadi X banding Y-nya itu 1:2. Maka X size-nya saya buat 1, Y size-nya saya buat 2. Ini kalau saya jalankan, hasilnya akan jadi seperti ini. Akan memanjang ke atas ya, karena rasionya saya buat Y-nya 2, X-nya 1. Saya juga bisa membuat agar komponennya itu diperkecil 50%. Maka saya masukkan dalam opsi scale itu angka 0,5. Kalau 1 ya berarti sama seperti default. 1 itu 100%. Kalau 0,5 berarti diperkecil sampai 50%-nya saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat tulisan-tulisannya, labelnya itu jadi kecil ya. Oke, itu mengatur ukuran grafik. Nah, itu tadi option-option yang dia berlaku untuk semua jenis grafik ya. Sekarang ada option-option yang dia bisa digunakan untuk mayoritas jenis grafik, tidak semuanya. Pertama, untuk grafik yang ada markernya, yang ada titik-titiknya, itu kita bisa atur. Bentuk titiknya, labelnya, ukuran, warna, dan lain-lain. Ini saya contohkan beberapa saja. Tadi salah satu contoh grafik yang menggunakan marker ini yang kita pakai adalah scatter plot ya. Nah, kita bisa mengatur atau mengubah simbol markernya itu yang defaultnya bulat ini menjadi bentuk yang lain dengan cara opsi M simbol kemudian kodenya, di mana kodenya adalah yang ada di daftar ini. Kalau bulat defaultnya itu ini O besar, kemudian kita bisa diamond ya, T, triangle, bisa square hollow, SH, bisa plus, bisa dan lain-lain ya. Kemudian kita juga bisa membeli label markernya itu dengan variabel yang lain. Jadi di samping marker itu nanti akan ada tulisannya.
untuk masing-masing observasi. Kita bisa juga ubah ukurannya, M size, maupun warna, M color. Misalnya untuk, kita coba dulu deh, yang simbol ya. Simbolnya kita ubah. Misalnya, tadi kita buat scatter plot untuk weight dan length. Kita ingin buat simbolnya itu markernya yang square hollow, yang kotak hollow ya, bolong ini, tidak berisi. Maka kita bisa kasih opsi M simbol SH, S besar H kecil. Kalau kita jalankan, seperti ini hasilnya. Saya mohon izin ke belakang sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi kita ubah simbolnya itu jadi kotak yang tanpa isi itu ya, dengan kode S besar H kecil. Kemudian, misalnya kita ingin ubah ukurannya, ukuran markernya itu. Kita bisa gunakan M size opsinya. Kemudian kode ukuran. Nah, kode ukuran itu di Stata ada beberapa. Mulai dari V-tiny, very tiny, sangat kecil ya, sampai E-huge, extremely huge, sangat besar. Misalnya kita ingin ubah ukuran markernya itu menjadi small ya, kecil. Nah, ini kotaknya ukurannya jadi lebih kecil, markernya. Kita juga bisa ubah warnanya dengan opsi M color, kemudian kode warna. Kode warna di Stata itu beberapa warna defaultnya ada ini, mulai dari black, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa juga racik dengan menuliskan kode heksadesimalnya, tetapi itu cukup advance ya. Ini kita bisa pakai warna-warna basicnya saja. Misalnya kita ingin ubah warna markernya itu menjadi merah gitu. Maka M color kemudian opsinya red. Maka markernya akan berubah menjadi warna merah. Nah, terakhir misalnya kita ingin beri markernya itu label ya. Labelnya itu adalah nama mobilnya. Nama mobilnya itu ada di variabel make-nya ini ya, make. Nama mobilnya. Kita ingin taruh di samping marker. Kita bisa pakai opsi M label, kemudian nama variabelnya. Nama variabel yang digunakan untuk melabeli, yaitu make. Maka hasilnya kira-kira akan seperti ini. Tumpuk-tumpuk ya, karena memang namanya cukup panjang. Tapi ini sebagai contoh saja, bahwa kita bisa memberi label. Oke, itu mengatur tampilan markers. Kemudian kita bisa mengatur judul sumbu. Ya. Judul sumbu X diatur dengan opsi X title, sumbu Y dengan Y title. Contohnya masih sama, scatter plot, ya, scatter weight length. Kemudian kita ingin ubah sumbu X-nya itu judulnya jadi sumbu X gitu ya. Sumbu Y-nya jadi sumbu Y. Nah, jadi seperti ini. Judul sumbu X-nya adalah sumbu X, judul sumbu Y-nya adalah sumbu Y. Dengan opsi X title dan Y title. Selanjutnya adalah mengatur, kalau tadi judul, sekarang adalah labelnya. Label sumbu itu adalah apa namanya, angka-angka atau nilai-nilai yang ada di sumbu grafiknya itu. Nah, kita bisa mengaturnya dengan beberapa cara. Pertama, kita bisa atur, kita ingin ada berapa label di situ. Misalnya untuk sumbu X, berarti X label, kemudian pagar jumlah labelnya berapa.
Kalau sumbu Y ya Y label pagar jumlahnya berapa. Kalau yang X label pagar 10 ini berarti di sumbu X kita ingin agar ada 10 label. Kita juga bisa spesifikasikan rentangnya dan intervalnya, alih-alih jumlahnya. Misalnya X label untuk sumbu X, kita ingin labeli dari 1 sampai 10 dengan jarak 2. Maka caranya seperti ini. Dan kita juga bisa menghilangkan tanda atau ticknya itu ya dari sumbunya itu dengan menambahkan opsi di dalamnya sini. Di dalam opsi X label itu ada opsi juga, yaitu no ticks. Kita coba praktikkan saja. Pertama, untuk scatter, plot, weight, dan length tadi, kita ingin agar di sumbu X itu ada 10 label. Maka opsinya X label, kemudian pagar 10. Nah, ini dia. Ada 10 label di sini, 140, 150, 160, yang totalnya adalah 10 label. Tapi kita juga bisa spesifikasikan minimum, interval, kemudian maksimumnya. Jadi misalnya X-nya itu rentangnya dari 100 sampai 240 dengan jarak 20. Maka kita bisa pakai cara yang kedua seperti ini. Minimumnya 100, maksimumnya 240, rentangnya, jaraknya, intervalnya itu 20. Ya. Dan secara default itu kan ada ticksnya ya, ada garisnya ini, garis kecilnya ini, tandanya ini. Ini kita bisa hilangkan dengan opsi no ticks. Setelah menspesifikasikan jumlah atau rentang labelnya tadi. Seperti ini, maka akan hilang tandanya itu, teksnya. Nah, selanjutnya lagi, kita bisa membagi grafik itu berdasarkan grup. Caranya simpel sekali dengan opsi by, kemudian dalam kurung variabel pembagi grupnya itu apa. Misalnya tadi kita ingin bagi berdasarkan domestic foreign, ya berarti variabelnya di sini foreign. Misalnya kita ingin membuat scatter plot ya, weight versus length, tetapi kita ingin buat dua, ya. Satu untuk mobil-mobil domestik, satu untuk mobil-mobil foreign. Maka kita bisa bagi dia dengan opsi by ini. Lalu di dalamnya itu kita taruh variabel pembaginya yaitu foreign. Kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Scatter plotnya akan ada dua. Pertama untuk yang mobil-mobil domestik yang di sebelah kiri, dan di sebelah kanan untuk mobil-mobil foreign. Itu kita gunakan opsi by. Kalau kita lihat ya, ini kan datanya data Amerika ini. Mobil domestik itu banyak yang beratnya sampai 4.000 sampai 5.000 pound sini. Sementara mobil yang foreign itu nggak ada ya, kecil-kecil mobil yang di luar Amerika. Kalau Amerika kan mobilnya besar-besar ya, muscle car gitu. Oke, itu untuk membagi berdasarkan grup. Selanjutnya adalah mengatur legenda grafik. Kita bisa, sebenarnya ada beberapa hal, banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi yang saya contohkan di sini adalah mengatur labelnya. Jadi legenda tadi kan ada tulisannya ya. Kalau tanda ini maksudnya apa, tanda itu maksudnya apa.
Nah, tulisannya itu bisa kita ubah dengan opsi legend. Kemudian di dalamnya itu masing-masing labelnya. Jadi untuk item pertama kita labeli label 1 begitu, maka caranya seperti ini. Label dalam kurung 1, petik label 1. Untuk yang kedua, label dalam kurung 2, maksudnya item 2, petik label 2 dan seterusnya. Menyesuaikan jumlahnya yang ingin kita ubah. Coba kita lakukan mengatur legenda. Misalnya tadi kita punya pie chart ya. Saya buat yang polosan dulu. Contohnya misalnya over rep 78. Nah, seperti ini. Legendanya ini kan akan menyesuaikan dengan value atau nilai dari variabelnya. Karena variabelnya tidak dilabeli, ya isinya ya angkanya saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa ubah dengan memberi dulu label variabelnya. Ini saya contohkan yang lain ya caranya. Misalnya dengan pertama kita buat label rep 78. Kalau 1 itu 1 gitu. 2, 2. Saya beri untuk 2 saja dulu misalnya. Kemudian saya label value rep 78. Nama labelnya juga rep 78. Kalau saya grafik lagi, kalau sudah saya labeli value dari variabelnya. Oh, ini karena mengubah sebentar. Label define. Nah, kalau kita sudah labeli nilai dari variabel rep 78, nah, maka nanti grafiknya akan menyesuaikan. Misalnya yang angka 1 dan 2, tadi sudah saya beri label tulisan 1 dan 2. Maka di pie chart-nya pun akan muncul sesuai dengan label value-nya. Kalau kita lihat kan di datasetnya sekarang ini yang angka 1 saya label 1, yang angka 2 saya label 2 di sini. Atau kita bisa ubah itu dengan mengatur legendanya langsung. Caranya tadi, legend. Kemudian di dalamnya itu kita atur masing-masing labelnya. Untuk item 1, ini. Label dalam kurung 1, kemudian labelnya. 1 poin. Yang kedua ini, label 2, spasi, teksnya 2 poin. Ini yang ketiga. Ini kalau kita labeli langsung ke legendnya, juga akan berubah. 1 poin, 2 poin, 3 poin. Yang 4 dan 5 kan kita nggak labeli. Itu menspesifikasikan atau mengubah label dari legenda. Nah, selanjutnya ada beberapa hal-hal lagi yang saya contohkan bisa untuk di customisasi. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah saya contohkan beberapa hal untuk mengatur komponen, mengatur style atau gaya dari komponen-komponen graf tertentu. Walaupun tadi sudah ada beberapa yang tersinggung juga di contoh-contoh yang sebelumnya. Pertama, secara umum bagaimana mengatur warna ya. Pengaturan warna ini optionnya
hampir selalu ada tulisan color-nya. Dan nanti tergantung dari komponen apa yang diatur warnanya. Misalnya, kita ingin mengatur warna markers ya. Maka optionnya itu adalah M color. Kalau mengatur warna label dari markersnya, maka opsinya adalah M lab color. Kalau mengatur warna garis, itu opsinya L color. Tapi semuanya ada colornya gitu ya. Kalau M itu untuk markers, M lab untuk marker label, L untuk line. Ada yang lainnya juga yang bisa kita atur dengan opsi warna ini untuk komponen lainnya. Tapi saya contohkan 3 ini saja dulu. Misalnya kita tadi buat scatter plot dari weight versus length. Tadi kita ubah ya, kita sudah lakukan juga ini. Kita ubah warna markernya jadi merah. Kita bisa gunakan M color. Kemudian isinya itu kodenya red. Maka warna markernya akan berubah menjadi merah. Oke. Kemudian misalnya kita ingin labeli dia tadi dengan variabel make. Nah, kita bisa juga atur warna labelnya, teks labelnya itu dengan opsi M lab color. Misalnya saya buat merah juga. Tapi untuk yang M colornya nggak saya spesifikasikan. Itu kan defaultnya biru. Maka hasilnya akan seperti ini. Marker colornya tidak diubah secara default biru, tetapi marker labelnya saya buat merah. Pakai opsi M lab color. Kemudian kalau yang lain misalnya, tadi contohnya line chart ya, itu kan pasti ada garisnya. Kita bisa ubah line colornya, warna garis dengan opsi L color. Misalnya saya ubah jadi merah. Maka akan seperti ini, defaultnya kan biru. Saya ubah garisnya menjadi merah. Nah, itu untuk warna. Jadi kita bisa mengubah warna dari komponen-komponen grafik. Dan untuk komponen yang berbeda, nanti opsinya juga berbeda ya. M color untuk marker, M lab color untuk label marker, L color untuk garis. Kemudian untuk grafik yang ada komponen garisnya, contohnya tadi line chart ataupun L-fit tadi ya, kita bisa mengubah pola garisnya dengan L pattern. Kalau nanti ada yang garisnya itu berupa connected line, walaupun tadi belum saya contohkan ya, itu bisa menggunakan CL pattern. L pattern ya. Di mana polanya itu ada beberapa ini. Solid, dash, dot, long dash, dan seterusnya. Misalnya, tadi, di line chart tadi, aslinya kan garisnya nyambung, kita ingin ubah jadi dash ya. Maka kita bisa spesifikasikan opsinya adalah L pattern, kemudian polanya adalah dash. Hasilnya seperti ini. Garisnya akan menjadi dash. Putus-putus gitu ya. Kita juga bisa mengatur ketebalan atau lebar garisnya dengan L width. Kalau tadi L pattern untuk polanya, kalau lebarnya atau ketebalannya itu L width. Di mana jenis-jenisnya itu ada ini dari non, very thin, thin, very very thin gitu ya, sampai very 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 thick. Ini namanya aneh-aneh juga ya. Misalnya kita ingin tadi line chartnya itu ketebalannya kita buat thick ya, kita buat tebal. Nah, ini pun nanti dalam proses juga kadang perlu dicoba-coba dulu kalau thick terlalu tebal atau enggak. Misalnya terlalu tebal, kita bisa turunkan menggunakan matte thick dan seterusnya. Kita coba dulu. Nah, ini dengan menggunakan kelebaran thick ya. Oke. Selanjutnya,
Yang terakhir itu adalah mengatur ukuran teks ya. Untuk teks-teks yang ada di grafik, kita bisa ubah ukurannya. Entah itu yang ada di judul, entah itu yang ada di label, sumbu, maupun label marker, dan seterusnya. Di sini saya contohkan beberapa untuk teks yang di label marker dengan mlab size. Sementara untuk yang lain ini caranya agak berbeda. Dia menjadi opsi di dalam opsi ya. Misalnya untuk ukuran judul sumbu, X title, itu nanti setelah kita menspesifikasikan text title-nya, kita beri opsi, yaitu size. Seperti juga yang di label sumbu. Setelah kita menspesifikasikan jumlah atau jarak atau interval label sumbunya, kita beri opsi. Ingat ya, opsi itu selalu dipisahkan tanda koma ini. Opsinya adalah lab size. Kalau yang di teks legenda itu, misalnya, di dalam opsi legend, setelah kita menspesifikasikan labelnya tadi, label pertama, label kedua, dan seterusnya, kita tambahkan spesifikasi tentang size-nya. Nah, semua yang terkait ukuran teks itu jenisnya adalah ini. Mulai dari 0, nggak ada teksnya berarti, minuscule yang sangat-sangat kecil, sampai yang V huge ya, sangat besar. Oke, kita coba terapkan ya. Misalnya di sini saya pakai lagi dataset auto.dta. Saya buat scatter plot untuk weight versus length. Saya beri label markernya dengan variabel make ya, nama mobilnya. Kemudian saya buat ukuran marker labelnya itu tiny. Saya buat kecil gitu. Maka jadinya seperti saya jalankan sampai. Maka hasilnya seperti ini. Ini saya atur agar ukuran teks dari label markernya itu tiny, lebih kecil. Nah, misalnya saya ingin mengubah untuk ukuran judul sumbu X. Maka caranya adalah di dalam opsi X title, setelah saya spesifikasikan teksnya tadi, sumbu X, maka saya ubah atau saya tambahkan spesifikasi size-nya itu small ya. Di sini. Maka nanti teks judul sumbu X-nya itu akan jadi kecil. Contoh selanjutnya, label sumbunya. Kita ubah ukurannya. Masih di scatter plot yang sama. Misalnya untuk label sumbu Y, setelah saya spesifikasikan, saya ingin sumbu Y-nya dilabeli di 3 poin saja. Saya tambahkan opsi lab size. Ukuran teks labelnya itu large atau besar. Maka jadinya seperti ini. Ini label sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu menjadi besar ya. 2000, 3000, 4000, 5000 yang angkanya jadi besar. Selanjutnya untuk mengubah ukuran teks legenda itu dengan menambahkan
komponen ini ya, size dalam kurung jenis size-nya itu di dalam opsi legend. Nah, sebetulnya ini bisa ditukar-tukar ya. Ini kalau ada opsi yang di dalamnya itu ada opsi-opsinya lagi, dia bisa ditukar. Misalnya ini saya pindah ke depan juga nggak apa-apa. Seperti ini. Yang penting adalah kalau ada tanda koma, ini tidak boleh ditukar. Kalau yang dipisahkan tanda koma seperti ini berarti kan ini statusnya opsi ya. Itu tidak boleh ditukar ke sebelah kanan tanda koma. Tapi kalau seperti ini bisa saya tukar. Sama saja, misalnya ini saya buat legendanya itu size-nya tadi apa? Huge ya. Maka teksnya akan jadi besar seperti ini. Baik, terakhir setelah kita buat ya grafiknya itu, tentu kita ingin menyimpannya. Sebenarnya cara yang bisa kita lakukan juga adalah ketika tadi posisi jendela grafiknya itu terbuka, kita bisa lakukan manual ya dengan ini save as grafiknya ini. Atau bahkan bisa langsung kita copy ya. Copy, kita misalnya langsung taruh ke Microsoft Word. Kita bisa taruh langsung ke sini. Di paste ya. Tapi kemudian kalau kita ingin lakukan itu di dalam do file agar lebih otomatis gitu ya, kita bisa gunakan perintah graph export. Perintahnya graph export, kemudian nama file plus sufiksnya atau formatnya. Nama file titik sufiks. Ya. Beberapa sufiks yang bisa kita gunakan atau alias format filenya yang hasil ekspornya itu misalnya SVG, PDF, PNG atau JPG. Kemudian kita bisa berikan beberapa options. Beberapa options yang penting untuk diketahui. Pertama saja replace ya. Replace ini agar ketika nanti diekspor gambar grafiknya itu, kalau ternyata sudah ada file dengan nama sama, maka akan diganti, akan ditumpuk. Kemudian untuk gambar yang formatnya bitmap, ya, PNG dan JPG, JPG ya, itu kita bisa atur ukurannya, ukuran pixelnya, yaitu berapa lebarnya, berapa tingginya di dalam satuan pixel, resolusinya ya. Dengan opsi width dan height. Kita contohkan saja, misalnya saya tadi buat histogram price ya. Setelahnya lalu saya ekspor. Setelah dibuat ini, kemudian diekspor. Saya ingin ekspor dengan nama histo_price dengan format PNG ya. Kemudian opsinya replace agar kalau sudah ada file dengan nama yang sama kita tumpuk. Kemudian saya ingin buat agar lebar grafiknya itu 2000 pixel, tingginya 1000 pixel. Maka caranya seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, nanti kita cek di folder working directory kita akan muncul grafik hasil ekspornya tadi. Ini. Baik, itu adalah cara mengekspor ya. Nah, inilah materi yang
kita pelajari hari ini, mulai dari tadi kita mengetahui jenis-jenis grafik apa saja yang bisa dibuat di Stata, sampai mengekspornya. Ya. Sebelum ke tugas, masih ada waktu beberapa belas menit. Saya persilakan untuk jika ada yang ingin bertanya. Oh, ini ada yang bertanya. Kalau kita ingin membuat scatter plot pada 4 kuadran, kombinasi X dan Y positif dan negatif, pakai komen apa ya agar ada garis vertikal dan horizontal? Oke, ini belum tercover ya, tapi saya akan contohkan. Jadi ceritanya begini, saya ingin konfirmasi dulu ya, yang dimaksud kira-kira seperti ini bukan? Nah, yang dimaksud kira-kira seperti ini ya, nggak lurus. Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y, terus ini scatter plotnya gitu ya. Ini ada garisnya begitu ya, ada garisnya di tengah-tengah ini. Kira-kira seperti ini ya. Betul yang dimaksud seperti itu bukan? Oke, coba saya pikirkan. Ini ada beberapa cara sih. Yang paling simple ya, walaupun mungkin nggak terlalu bagus banget, itu kita bisa tambahkan. Coba kita contohkan di sini ya. Maaf. Kita bisa tambahkan garis itu dengan opsi untuk sumbu Y, garis garis sejajar sumbu Y itu dengan Y line, garis sejajar sumbu X dengan X line. Coba ya, saya sambil coba. Misalnya tadi scatter, weight dengan length. Kalau secara default kita lihat dulu, ya kan seperti ini ya. Nah, kita bisa tambahkan misalnya garis di sumbu Y. Coba kita lihat dulu angkanya itu, misalnya kita ingin taruh garisnya itu yang di sumbu Y di 3500 gitu. Kita bisa tambahkan Y line itu 3500. Nah, maka akan muncul garis di sini 3500. Lalu kita tambahkan juga X line misalnya ditaruh di 190 gitu ya. Kita bisa tambahkan X line, maka akan muncul garis yang di apa namanya sejajar sumbu Y. Sorry. Nah, kalau kita ingin buatnya itu kayak yang diagram kartesian, tepat di sumbunya, kita akali saja. Kita buat misalnya ya, agar range-nya dari grafik ini itu dari minus 240 sampai 240. Berarti kan kita ubah X labelnya itu dari min berapa tadi? 240, kita beri interval 40 misalnya gitu, atau 20 ya, sampai 240. Kita coba dulu. Nah, ini kan, oh, terlalu banyak intervalnya. 40 misalnya. Nah, ini. Dan coba kita geser ini X line-nya tadi di 0 ya, agar pas di sumbunya. Kita bisa taruh di 0 ini. Nah, pas di 0, kemudian kita lakukan juga untuk yang sumbu Y. Misalnya minus 5000 sampai 5000 gitu ya. Maka Y label itu dari minus 5000, misalnya kita kasih interval 1000 sampai plus 5000. Kemudian Y line-nya ini juga kita nolkan.
maka akan jadi, nah seperti ini. Tapi kan kebetulan emang datanya nggak ada yang sampai negatif ya, karena berat sama panjang. Tapi kira-kira seperti itu kalau kita ingin buat ada garis yang pas di angka di sumbu X dan sumbu Y. Dan kita bisa customisasi ya warnanya garis, kemudian garisnya mau dibuat putus-putus atau gimana. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah terjawab atau belum? Oke, kasih. Dan ini bisa kita tambahkan grafik, eh, ada sebenarnya grafik fungsi namanya, tapi tadi tidak saya bahas ya. Mungkin saya contohkan saja, misalnya em, warnanya ini kan merah ya. Coba saya buat hitam. Bentar, saya juga agak kurang yakin nih. Apakah kita bisa buat L color-nya jadi black? Oh ya bisa. Jadi untuk mengubah warna garis di sumbu Y dan sumbu X tadi, yang sejarah sumbu Y sumbu X, kita tambahkan opsi L color ya. Misalnya kita ubah jadi black. Nah ini biar nanti kan semakin lama akan makin panjang ini komennya ini. Agar rapi kita bisa pecah tadi seperti ini dengan triple slash ya, biar lebih rapi. Misalnya saya juga buat patternnya itu, saya buat dash tadi ya, dash. Ini juga L patternnya saya buat dash. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, kita ganti yang skemanya lebih simple misalnya. Saya buat skemnya tadi S1 mono. Nah, ini kan jadi lebih clean ya, lebih lebih rapih gitu. Coba kita juga ubah markernya ya, misalnya markernya M simbolnya kita buat yang lebih clean juga. Bentuknya itu square, follow gitu. M size-nya kita buat small. M simbol, oh sorry. M sis. Nah ini dia. Jadi kotak, bolong, dan ukurannya small. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Jadi ini saya juga tadi sekaligus memberi gambaran ya, bagaimana kita proses membangun eh, grafik tadi. Dari mulanya tadi kan simpel dulu, terus saya pengen coba tambahkan ini, coba tambahkan garis vertikal dan garis horizontal. Saya tambahkan, saya coba dulu, terus saya sesuaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah gambarannya bagaimana kita mendevelop atau membangun grafik di Stata. Silakan jika ada pertanyaan yang lain, mungkin eh, pengen grafiknya ditambahin apa lagi gitu. Oke, saya lanjutkan ke tugas tadi ya. Tugasnya. Nah, tugasnya silahkan nanti gunakan dataset yang ada di eh, folder materi. Itu ada code dan makrodat ya. Nanti silahkan do file, log file, serta grafiknya setelah diekspor berformat PNG. Itu dikumpulkan ke email saya dengan subjek ini. Maksimal besok Sabtu ya. Dan tugasnya adalah mereplikasi dua grafik berikut ini. Komen-komennya sudah kita pelajari semuanya di sesi ini. Jadi nggak ada komen yang lain.
skemanya silahkan menggunakan S1 mono ya, skemanya. Ini grafik yang pertama, scatter plot ya, hubungan HDI dengan PDRB per kapita level kabupaten kota. Di sini ada apa namanya? Ada node-nya di bawah. Kemudian grafik yang kedua adalah line plot. Line plot yang menunjukkan pergerakan inflasi dan juga angka pengangguran. Ini menggunakan data makrodat. Line plotnya ini kan ada dua ya line-nya. Jadi ditumpuk ini, jangan lupa ini di overlay antara dua apa namanya dua grafik. Grafik yang pertama itu yang isinya inflasi versus tahun. Grafik kedua adalah pengangguran versus tahun. Ditumpuk jadi satu. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Mungkin minta clue tambahan. Saya kira kalau sudah berhasil mereplikasi grafik-grafik ini, nanti Bapak Ibu dan teman-teman peserta akan jadi terbiasa menggunakan Stata ini untuk membuat grafik yang sangat customized gitu ya, yang lebih clean, lebih rapi gitu. Dan juga tentu saja replicable karena kita buatnya di dalam do file. Kalau misalnya kita buat di Excel kan kita nggak punya catatan atas step-step yang kita lakukan itu. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita dapat akhiri. Terima kasih atas atensi dan kehadiran dari Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta sekalian. Saya harap semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam melakukan analisis data maupun tugas maupun proyek dan lain-lain ya. Karena saya kira visualisasi data ini jadi salah satu hal yang sangat penting, skill yang cukup penting untuk kita miliki. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi di sesi terakhir, sesi 5 itu tentang regresi ya. Insya Allah di pekan depan. Di waktu seperti biasa. Baik, sampai jumpa pekan depan. Semoga sehat selalu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih.